Sama seperti ketika kita rela, ridho atas apa yang telah diakui oleh para habaib Alawi yang ada di Indonesia, maka kita pun akan ridho dengan segala macam konsekuensi perbuatannya. Berarti kita akan ridho dengan perusakan sejarah yang ada. Ridho dengan penghinaan bahwa satu Habib Bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Ridho akan ucapan bahwa telapak kaki atau sandalnya Habib itu lebih mulia daripada sorbannya kiai. Tidak hanya itu saja, selain merusak sejarah, juga merusak ukhuwah. Berarti kalau kita rela dengan semua itu, ya sama saja. Kita menjerumuskan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia ini, khususnya kaum Nahdliyin. Ini yang tidak difahami oleh struktural NU. Kecuali yang sudah menyadarinya, termasuk PCNU Wonogiri kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara-saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Kita akan berbincang-bincang dengan tema seluruh ulama yang ada di Indonesia khususnya, baik dari kalangan kiai, gus, para penganjur agama, akan menerima dosa yang tak terhingga karena membiarkan umatnya, pengikutnya, santri jamaahnya diterkam oleh buaya. Ar-ridho bisyai'i ridhon bima yatawalladu minhu. Rela dengan sesuatu, adanya sesuatu itu berarti rela juga untuk menerima, untuk ridho atas apa yang dilakukan oleh sesuatu itu. Maksudnya bagaimana? Jika kita, para penganjur agama, diam saja, khususnya pengurusan Nahdlatul Ulama, akan sepak terjang orang-orang yang merusak agama, yang membuat tingkatan manusia berkasta-kasta, yang rasis menghina ras lainnya. Maka mereka yang diam itu berarti tanda setuju, ridho, rela atas apa yang dia kerjakan, mereka-mereka itu yang telah merusak agama itu. Ini yang berbahaya bagi kita semua. Oleh sebab itu, ini adalah bagian daripada amar ma'ruf nahi anil mungkar yang bisa kami lakukan dengan harapan semoga didengar oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, dan khusus lagi bagi para alim ulama, para kiai, para gus, para ustadz, para tuan guru ajengan tengku, masyayikh lainnya, untuk menjaga umat ini agar terjaga kemurnian agamanya. Kita ingat kaidah usul fikih yang telah dan pernah kita pelajari dulu,
ada 5 poin penting kaidah usul fikih. Yang pertama adalah al-umur bimaqasidiha. Yang kedua, al-yaqin la yuzalu bisyak. Yang ketiga, al-masyaqqah tajlibut taisir. Yang keempat, ad-dararu yuzalu. Dan yang kelima adalah al-adah al-muhkamah. Ditambah lagi 40 poin kaidah usul fikih yang lain. Di antaranya adalah ar-ridho bisyai'i ridhon bima yatawalladu minhu. Contoh ini yang saya sampaikan berdasarkan kitab Asbah wan Nadhair karya Imam As-Suyuti. Ketika kita mempersilahkan tamu kita untuk menggunakan kamar mandi kita, berarti otomatis rela airnya untuk digunakan. Sama seperti ketika kita rela, ridho atas apa yang telah diakui oleh para habaib Ba'alawi yang ada di Indonesia, maka kita pun akan ridho dengan segala macam konsekuensi perbuatannya. Berarti kita akan ridho dengan perusakan sejarah yang ada. Ridho dengan penghinaan bahwa satu Habib Bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Ridho akan ucapan bahwa telapak kaki atau sandalnya Habib itu lebih mulia daripada sorbannya kiai. Tidak hanya itu saja, selain merusak sejarah, juga merusak ukhuwah. Berarti kalau kita rela dengan semua itu, ya sama saja. Kita menjerumuskan seluruh umat Islam yang ada di Indonesia ini, khususnya kaum Nahdliyin. Ini yang tidak difahami oleh struktural NU, kecuali yang sudah menyadarinya, termasuk PCNU Wonogiri kemarin, PCNU Solo Raya, dan yang ada di Ciamis, ya, Tasikmalaya, sebagian di Jakarta. Harusnya disusul oleh mulai PW sampai PC bahkan ranting NU. Sebagai bukti tanggung jawab kita ini benar-benar ngomong umat gitu. Kullukum mas'ulun, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Kita semua ini adalah penggembala, ngomong umat, dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak atas apa yang telah kita kerjakan. Tanggung jawab kita apakah sudah kita laksanakan atau belum. Termasuk diantaranya adalah menjaga umat ini ibarat kita punya kandang domba, jangan sampai kita masukkan seekor singa. Berarti kalau kita memasukkan seekor singa, otomatis konsekuensinya adalah kita ridho kambing domba-domba kita ini akan dimangsanya. Sama dengan itu. Ini namanya ar-ridho bisyai' ridhon bima yatawalladu minhu. Saudara-saudariku semuanya yang berbahagia, ini adalah bukti daripada panggilan jiwa. Tanpa ada rasa iri dengki, tersaingi, atau kurang pamor, atau ingin honor tinggi, gaji dari umat ini, tidak. Tidak karena itu. Tapi lillahi ta'ala. Kami menyampaikan ini untuk menggerakkan seluruh komponen bangsa, khususnya yang berprofesi berdasarkan panggilan hati atas kecintaan terhadap ilahi, yaitu para kiai, untuk bangkit bersama. Bagi panjenengan semua itu bukan fardu kifayah, hai para yai, fardu ain untuk menyampaikan kepada umat ini. Alhamdulillah
kabar yang kami terima dari seluruh tokoh-tokoh besar yang ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten sudah melihat video-video kami dan alhamdulillah sudah mulai terbuka. Dan bahkan isu ini sampai mampu mengimbangi debat capres-cawapres ya, dan bahkan debat capres kemarin itu. Karena ini tetap diminati oleh masyarakat kita. Karena ini isu penting gitu loh. Bukan berarti kami berniat untuk mengalihkan isu-isu kekinian dengan isu-isu yang sudah lama berjalan tentang pernasaban ini, enggak. Karena ini sama-sama pentingnya. Tanpa mencampuri konflik politik yang ada. Silahkan panjenengan milih siapa, terserah. Itu hak panjenengan. Panjenengan lebih cerdas daripada saya. Jadi saya tidak perlu untuk menggurui panjenengan. Pilih mana yang sesuai dengan hati nurani panjenengan semua. Kemarin kan sudah jelas debatnya seperti apa. Jenengan bisa menilai sendiri. Yang saya sampaikan di sini adalah tentang langkah kebenaran sesuai dengan pustaka yang telah kita sampaikan selama ini. Jangan dikatakan sebagai bukti kami ini tukang fitnah atau kami ini rasis. Itu isu yang berbau sampah. Kenapa kok saya tidak secepat kilat menanggapi tulisan Gus Fakhrul Razi, bagian dari ketum PBNU bagian keagamaan ya. Karena apa? Tidak layak bagi seorang ilmuwan untuk mengatakan sebuah penemuan penelitian. Orang itu dikatakan sebagai penelitian sampah. Dan bahkan saya enggan juga untuk membahas ini. Karena apa? Sudah banyak kesalahan-kesalahan yang saya anggap sebagai kesalahan yang fatal. Tapi entah nanti Kiai Haji Madudin Usman untuk menanggapinya, silahkan. Sudah saya pelajari selama 2 hari. Tulisan adik saya, Gus Romel Abbas ini. 53 halaman, buku yang berjudul Menakar Kesahihan Pembatalan Ba'alawi. Sudah saya periksa dengan sangat teliti, hati-hati, dan jeli. Kenapa saya malas untuk menanggapinya? Karena ada kesalahan yang sangat fatal. Fatalnya bagaimana? 3 video yang setelah saya sampaikan itu tidak ada tanggapan sedikit pun. Padahal sudah kami keluarkan naskah manuskrip paling tua yang ada di dunia ini. Masih tetap bisa tak bergeming dari temuannya. Ya mungkin berdasarkan dengan kitab Al-Arba'unah Hadisan min Arba'ina Kitaban an Arba'ina Syekhon, karya Syekh Yasin Al-Padani, Padang, Sumatera Barat. Di situ juga menyebutkan tentang al-alal. Saya cari teks atau naskah asli tulisan ini sebelum dicetak, nggak ada yang bisa menemukan. Belum ada, masih saya cari. Ini nanti bisa sama dengan Al-Mashra'ur Rawi versi cetak, Asy-Syajarah Zakiyah versi cetak. Hampir sama. Nanti di 10 tahun yang akan datang, dicetak lagi, akan terjadi kesalahan yang diulang-ulang dalam setiap generasi. Sama seperti ketika pendapat ya, zon dari Habib Ali bin Abu Bakar As-Segaf, pengarang Al-Burqa Al-Musyiqah, tentang Waqad Fahimtu itu langsung direspon oleh ulama-ulama setelahnya menjadi Waqad A'taqadtu. Jadi saya yakini, padahal tidak diyakini, menjadi satu yang dianggap sebuah keyakinan pasti. Nah inilah yang perlu kita perhatikan sebagai peneliti historian,
sebagai ilmuwan, sebagai ulama lah, kiai, ustadz, tuan guru ajengan, tengku, harus menghargai ilmu. Baik itu keluar dari lisan atau tulisan orang lain sekalipun, jangan dianggap sebagai sampah. Jangan sampai. Mengucapkannya pun tidak boleh. Itu pantangan besar yang harus dihindari oleh mereka, para ilmuwan itu. Tidak boleh. Walaupun itu dengan lawan yang tidak sependapat dengannya. Itu tidak boleh. Itu pantangan besar. Sama dengan ketika kita ini jual nasi, itu pantangan untuk kita makan sendiri. Gitu loh. Kalau mau makan ya beli di luar warungnya sendiri itu. Itu pantangan. Oleh sebab itu, insya Allah nanti buku karya dari adik saya, Habib Rumel Abbas, akan segera direspon oleh beliau Kiai Haji Madudin Usman. Untuk sanggahan terhadap ucapan dan tulisan dari Gus Fahru Rozi An-Nur Bulu Lawang Malang, sudah banyak yang mengcounter, khususnya Gus Fuad Pleret Bantul Yogyakarta. Tidak hanya itu, banyak di antara ustadz-ustadz kiai-kiai yang lain yang menyayangkan sekelas pengurus PBNU itu kualitasnya seperti itu. SDM-nya sangat-sangat tidak sesuai dengan harapan lah. Karena apa? 99% kita ini Nahdiyin yang menyuarakan kebenaran untuk pembatalan nasabah Alawi. Dari kultur NU sendiri. Lah malah dari struktur NU menekan dari atas. Cobalah, dengarkanlah, lihatlah secara seimbang. Al-khuruj minal khilaf mustahab. Coba netral aja dulu, saya sarankan kepada panjenengan semua, wahai para yai yang duduk di struktural NU, mulai dari Rois Suryah, PBNU, PWNU, PCNU, Ranting NU, MWJNU, Ranting NU, dan underbo-underbonya. Muslimat, Fatayat, Ibnu, IPPNU. Ayo, coba yang belum sadar, kecuali yang sudah sadar. Yang belum sadar, keluar dulu dari pro kontra ini, lihatlah dari sudut pandang yang adil. Anggaplah panjenengan semua itu sebagai juri itu saja. Objektif, bisa melihat kanan kiri. Lalu nanti bisa memutuskan. Tapi bukan atas dasar kebencian, kedengkian. Tapi berdasarkan teks, data, pustaka, fakta. Mari wahai saudaraku sekalian. Karena apa? Panjenengan semua akan dituntut di hadapan Allah. Karena telah membiarkan umat panjenengan semua ditipu dan dibohongi sampai anak cucunya nanti, dari generasi ke generasi. Memang pahit memang menyampaikan ini. Lebih baik minum pil pahit dan bisa sembuh daripada dibiarkan tapi nggak sembuh-sembuh penyakit ini. Penyakit apa? Penyakit ketakaburan, kesombongan, penipuan, pembodohan, pembohongan yang struktur masif. Terus menerus. Maaf, sekali lagi mohon maaf. Jangan tuduh kami sebagai kelompok yang rasis. Coba lihatlah dengan seksama, dengan mata terbuka, apa yang telah dilakukan oleh mereka. Lihatlah, coba lihat dulu aja, merenung, coba. Jangan sampai kita terpengaruh gendam. Kita dipangku, dialem, disanjung, diem. Itu penyakit kita sejak dulu. Kenapa company pertama kali bercokol di
Nusantara ini semakin kuat cengkeramannya karena memang perselisihan antara keluarga besar Kesultanan Mataram Islam sendiri yang akhirnya mengundang mereka untuk membantu pihak yang merasa terkalahkan agar memenangkan persaingan. Akhirnya keuntungan bagi kompeni Belanda untuk semakin mencengkeram dan mengeruk keuntungan sumber daya alam kita. Tidak hanya itu, sumber daya manusia kita juga diketerbelakangkan, dibodohkan, dikuburkan, ya, dikaburkan dan dikabarkan bahwa nenek moyang, bapak, ibu, mbah, buyutmu, canggahmu, waring, udeg-udeg gantung siurmu dulu itu adalah orang-orang yang bodoh dan primitif. Lalu hasilnya adalah generasi-generasi yang lemah. Generasi-generasi yang masih terdoktrin dengan doktrin inlander, bahasanya seperti itu. Budak. Kepingin jadi kiai terkenal ya harus ngawulo dulu kepada Habib, nyium-nyium kaki Habib, nyium-nyium lututnya Habib, nyium tangannya Habib bolak-balik, lalu bisa terkenal atas restu dari Habib itu. Ini namanya mental budak, bukan mental orang merdeka. Kalau saya mau seperti itu ya terkenal, tetapi sayangilah umat kita, jamaah kita, santri-santri kita. Jangan, bukan hanya keuntungan kita saja. Sesaat kedudukan, kehormatan, prestis yang kita dapatkan. Jangan karena itu. Tapi pikirkanlah masa depan anak cucu kita, bangsa dan negara kita. Ini yang sangat-sangat urgent ya saya sampaikan, supaya semua kiai yang ada, siapa yang berani menasihati kiai? Coba, siapa yang berani? Kalau enggak kita-kita ini sendiri, sesama kiai, toh kalau saya dianggap sebagai kiai, menasihati teman saya sendiri, kan begitu. Tanggung jawab kita ini berat di hadapan Gusti Ilahi Robbi, membiarkan umat ini diterkam oleh buaya, oleh singa, oleh harimau, oleh serigala, berbulu domba yang masuk ke dalam kandangnya. Ar-ridho bisyai'i ridhon bima yatawalladu minhu. Ini adalah teks kaidah usul yang bisa dijabarkan secara panjang dan lebar ke semua kasus perkara yang ada. Oleh karenanya, jangan musuhi kami. Kalau toh PBNU mau mengundang kami, saya siap, Kiai Haji Madudin siap, semuanya sangat siap untuk hadir, untuk menjelaskan, supaya ada titik temu, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang fitnah dan mana yang tidak fitnah, mana yang rasis dan siapa yang rasis, yang tidak rasis. Jadi jangan menuduh orang seenaknya. Apalagi lisan seorang panutan yang duduk di dalam struktur PBNU-an, didengar dan dilihat oleh umat yang sebegitu banyak. Apakah tidak melihat Habib Sohib Solo, Al-Imamain Malang, Sohib Malang, Sohib Gresik, Sohib Ngampel, Sohib Bondowoso, Sohib Pekalongan, Sohib Pontianak, dan lain-lain. Tidak hanya Sohib Mirbat, tapi semuanya akan dimiliki oleh mereka. Mbah Priok aja itu bisa digeser kok. Padahal aslinya Mbah Priok itu bukan yang Mbah Priok
seperti yang difahami oleh generasi kita saat ini. Inilah pentingnya kita untuk mencintai negeri ini, mencintai bangsa ini, mencintai umat ini di atas segalanya. Walaupun begitu tetap tidak membenci, memusuhi, memerangi orang-orang yang tidak seide dengan kita alias dari Trah Ba'alawi. Tidak. Kita rangkul mereka. Kita sadarkan mereka. 2 tahun lebih ini kita berkarya di medsos. Namun hasilnya alhamdulillah non Ba'alawi banyak yang sudah sadar. Tetapi dari kalangan lingkup Ba'alawi sendiri masih minim yang sadar, masih banyak yang ngawur. Malah tambah dadi, malah tambah menyerang kami ini. Ceramahnya malah tambah semakin mengandung khurafah kelas tinggi. Di mana-mana. Di mana-mana. Kasihan bangsa ini akan terseok-seok dalam pergaulan peradaban dunia ini. Mungkin demikian sedikit mukadimah yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita akan berinteraksi, membaca tulisan komentar panjenengan agar tidak terlalu lama mukadimah saya. Ini langsung saya bacakan tulisan panjenengan semua. Dari Pak Hadi Prayitno Gresik nyimak nggih, monggo Gresik. Gresik itu berasal dari kata giri dan gesik. Giri memang dulu Mbah Sunan Giri, Prabu Satmoto berada di puncak pegunungan Kapur Putih itu ya. Di Giri itu ketika melihat ke arah utara itu gesik atau pantai. Giri gisik, giri gisik, giri gesik akhirnya jadi Gresik. Nyimak monggo nggih Pak Hadi Prayitno. Majelis Al-Iman Malang hadir Kiai. Semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan atau istiqomah dalam menyampaikan ilmu dan kebenaran kepada umat dan diselamatkan kita semua dari hal yang merusak akidah. Amin 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 nggih. Dari Majelis Al-Iman Malang Jawa Timur nggih nggih amin. Bapak Sartono Tono, Cilacap derek ngaos Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kiai beserta keluarga dan semua santrinya selalu istiqomah. Amin amin ya mujibat sailin nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sartono Tono. Doa panjenengan semoga juga kembali kepada panjenengan. Bapak Solihin Rasyidin, mugi-mugi Yai Nur diparingi kesabaran menghadapi hinaan dan cacian para Buddha Ba'alawi. Sabar membela yang benar. Nggih Pak Solihin Rasyidin, bukan sabar membela yang bayar. Insya Allah tidak seperti itu nggih Pak Solihin Rasyidin. Panjenengan dapat menilai sendiri apakah kami mencari bayaran, menunggu bayaran, tidak. Berikutnya Bapak Ali Imron, lanjut terus biar ilmu dan kebenaran mencari jalannya sendiri. Nggih, siap Pak Ali Imron. Pak Nur Indonesia setia menunggu Raden Kiai Nur. Nggih, monggo. Bapak Agus Haryadi, Assalamualaikum Yai. Semoga beliau-beliau cepat dibukakan mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih, Pak Agus Haryadi. Memang kita doakan semoga yai-yai yang duduk di dalam struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama sama-sama sadar ya. Terbuka mata hatinya untuk mampu membedakan mana yang rasis dan mana yang tidak rasis, mana yang fitnah dan mana yang tidak fitnah. Apakah kurang informasi yang beliau terima selama ini ya, sehingga masih belum terbuka hatinya mereka itu, nggih. Semoga saja nggih. Tetap kita usahakan terus, akan kita sampaikan tanpa kenal lelah. Bapak Zainal Rahmat, trik licik akhwal Ba'alawi dulu meremehkan dan menghina kiai atau ulama Nusantara. Setelah terbongkar kedustaannya, mereka sowan kepada pesantren-pesantren, ulama-ulama kiai masyhur untuk mendapat dukungan dan pengakuan. Nah ini memang intrik politik nggih, yang unik dan menarik ya Pak Zainal Rahmat. Memang begitu. Nggih. Yang dipegang itu pentolan-pentolan tokoh-tokoh kita itu. Karena mereka tahu bahwa mereka tokoh-tokoh kita itu mampu mengendalikan massa di bawahnya. Gitu. Kalau kita mau belajar ilmu hipnoterapi ya, di channel
Kiai, Romo Kiai dari Jepara ya. Nama beliau adalah Kiai Nur Rahmat ya, dari Jepara. Channelnya itu Nur Rahmat Asnawi ya, itu termasuk praktisi hipnoterapi. Beliau ngerti cara kerja hipnoterapi itu seperti apa. Cara memengaruhi orang. Secara umum tidak ada orang yang sakti tidak bisa dihipnotis. Digendam itu tidak ada, cuma beda waktunya saja. Karena setiap orang itu ada kelemahannya. Selama manusia itu masih gelemangan, ngombe, tidur, itu pasti bisa digendam, dipengaruhi alam bawah sadarnya. Pak Kiai Nur Rahmat Asmawi, paham. Beliau pernah belajar teknik hipnoterapi, mungkin mulai kelas basic, advance sampai master mungkin beliau. Saya bahkan minta tolong ya kepada Ustadz Romi Rafael untuk ikut terjun ke lapangan menyadarkan umat ini, ya, yang sudah tergendam lama ini supaya disadarkan massal, gitu, ya, ikut untuk menerapi ya umat ini, karena beliau Ustadz termasuk master hipnosis ya. Beliau Ustadz Romi Rafael itu Muslim ya, asli dari Mojokerto sendiri, tapi lebih banyak tinggal di Jakarta. Berikutnya Pak Barotul Iktafiyah Halwa. Tulungagung setia menunggu ngangsu ilmu KRT Kiai Haji Nur Yahya Salafi Hadinegoro, semoga bermanfaat barokah amin. Dan kami wong cilik bersyukur masih ada kiai seperti panjenenganipun yang menyuarakan kesetaraan. Agama Islam itu datang untuk rahmatan lil alamin, untuk mengurai benang kusut simbol-simbol yang sulit untuk diuraikan. Sehingga setelah memeluk agama Islam, beragama berdasarkan keilmuan. Karena agama itu adalah keyakinan yang bisa diilmiahkan. Tidak hanya sekedar dogma atau wis yakin tok gitu saja, enggak bisa seperti itu. Mungkin begitu Pak Barotul Iktafiyah Halwa dari Tulungagung. Kita harus setara memang, setara, saling menghormati satu sama lainnya. Lihatlah di negara-negara maju di dunia ini, semua itu setara, sama. Kecuali yang di India itu ada memang seperti aliran Sufi ala India. Termasuk Sufi juga ala Pakistan, sebagian perbatasan di India. Itu begitu, mencium-cium kaki, menyembah-nyembah mursyidnya. Itu ada. Dan ngasih amplop uang kepadanya. Tidak hanya itu, tidak hanya dari jenis manusia saja, tetapi juga dari jenis hewan-hewan. Termasuk hewan yang dipuja-puja seperti di India itu ada hewan sapi. Ya katanya itu tunggangannya dewa Andini atau apa ya. Nah, akhirnya air kencing sapi itu ya dibuat untuk mandi ya. Bahkan ada yang memuja-muja kera karena berdasarkan cerita seorang Hanuman, atau juga yang memuja-muja tikus, macam-macam itu, kecuali di sana. Kalau di Indonesia jangan niru-niru, kembali kepada zaman kegelapan jahiliyah lagi nanti. Mungkin begitu Pak Barotul Iktafiyah Halwa. Pak Ratu bagus, gara-gara sering mendengarkan ceramah Habaib Alawi, banyak mukibin ustadz dan kiai jadi bodoh. Kalau toh misalkan mau mendengarkan materi ceramah mereka, para ustadz atau Habib-Habib Alawi itu, monggo terserah. Yang penting mampu menyaringnya, menfilternya, membedakannya. Mana yang berisi doktrin untuk kelannya sendiri atau bersifat umum. Nanti bisa dipilih sendiri. Tidak harus ceramah mauidhah hasanah khitobah itu berasal dari non Ba'alawi saja. Ba'alawi boleh, nggak apa-apa. Yang penting tidak doktrin. Gitu loh. Pernah saya sampaikan, ikut Habib 40 tahun, nggak akan bisa jadi Habib. Akan tetap menjadi 4 tipe ini. Pertama, budak. Kedua, inlander. Ketiga, jongos. Keempat, herder.
tetap akan jadi seperti itu, nggak bisa merdeka. Tapi kalau 10 tahun saja ikut kiai, pasti akan jadi kiai. Minimal kiai kampung, minimal. Nggak jadi kiai kampung, ya jadi kiai untuk keluarga sendiri, minimal. Itulah berkahnya kiai, ajengan, tuan guru, tengku, ya. Itu. Jadi tolong jangan sering-sering mendengarkan ceramah KBIB yang ngelantur-ngelantur itu. Sampai sekarang masih ada ngelanturnya. Saya masih terus menyimak perkembangan apakah HPI Ba'alawi itu sudah mereda, mengoreksi isi ceramahnya, ternyata tidak, malah nambah dadi. Nambah dadi nggih. Ibu Barotul Halwa, matur suwun Kiai KRT Yai panjenengan priyantun ingkang wantun ngemutaken para kiai. Keranten para kiai mboten wonten ingkang wantun ngemutaken nggih. Nggak ada yang berani mengingatkan para kiai di negeri ini. Karena kiai seolah-olah seperti kasta Brahma di India. Brahma, Kesatria, Vaisya, Sudra, Dalit, itu kalau di India. Kalau di Indonesia, jangan seperti itu. Zamannya sudah berbeda. Misalkan kiai yang duwe HP, padha wae, ya mangan sego, ya seneng duit, ya seneng wong wedok, sama saja. Kita ini manusia biasa. Tergantung ayo berlomba-lomba dalam memperbanyak kebaikan kita. Itu aja bedanya. Jadi harus diingatkan. Jadi misalkan kok saya diingatkan, ya nggak apa-apa. Memang kita ini sama-sama, gitu loh. Saya memberi contoh sendiri. Misalkan ada tulisan ini yang kontra dengan saya, ya nggak apa-apa. Kalau ada baiknya, saya ambil nasihatnya. Apa salahnya itu? Kita tidak boleh sombong. Oh, aku wis alim, nggak mau dinasihati oleh orang yang jahil. Nggak bisa seperti itu. Kita ini sudah sama-sama kok, gitu loh. Setara. Lihatlah negara-negara maju lainnya. Berikutnya Pak Ujang Sahari, Kuningan hadir Gus nggih. Pak Ujang Sahari dari Kuningan perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Jawa bahasanya juga campuran nggih. Pak Anjayani 12, Wuluan Jember hadir Kiai nggih, monggo. Ibu Mimi, pemerintah harus bertanggung jawab, selesai isu nasab sebelum terlambat. Kalau dibiarkan Indonesia bisa perang saudara untuk yang akan datang. Sekarang makin beludak yang mengaku-ngaku cucu Nabi. Nah, ini. Pesan Ibu Mimi ini patut untuk kita taati. Wahai saudara-saudari yang bekerja di bagian yang khusus ya, menangani ini gitu loh. Nanti kalau ini ditangani oleh yang bukan ahlinya ya nanti malah tambah kisruh gitu. Termasuk dimulailah dulu dari organisasi massa Islam yang ada. Mungkin LSM juga. Alhamdulillah kemarin itu ya, Romo Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji ya, pengasuh pondok pesantren As-Sufah dari Pamotan Rembang itu duduk bersama dengan mahasiswa-mahasiswi UIN Wali Songo Semarang menyampaikan materi tentang Ba'alawi ini, membela Kiai Haji Madudin Usman. Alhamdulillah setelah pertemuan BRIN dan teman-teman di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dilanjutkan di UIN Wali Songo, nanti dilanjutkan lagi UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, dilanjutkan lagi UIN Sunan Ampel, baik yang ada di Surabaya atau Malang. Lanjutkan terus wahai mahasiswa-mahasiswiku. Kalian adalah pewaris negeri ini, pewaris bangsa ini. Intelektual muda yang kami harapkan dari panjenengan semua tumbuh sebanyak-banyaknya untuk menjadi ikon peradaban bangsa ini. Jadi Bu Mimi leres panjenengan, jangan sampai ada perang saudara. Kita tidak mengharapkan itu, tetapi jika ada ucapan-ucapan yang menyerang ya harga diri, menyerang menusuk hati kami, ya wajar jika ada dari kalangan Persatuan Duriyah Wali Songo yang marah, itu wajar. Wajar.
selama ini yang sudah benar-benar diakui sebagai dzurriyyah Nabi itu justru dari kalangan dzurriyyah Wali Songo. Sudah lama mendapatkan isbat dari Narkoba Internasional. Yang Mbah Sunan Giri aja itu masih banyak keturunannya, Mbah Sunan Derajat, Mbah Sunan Ampel masih banyak keturunannya. Mbah Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati di Banten, di Cirebon masih banyak keturunannya. Mau dinafikan, mau diingkirotkan, mau dihapus. Mereka terbukti sebagai dzurriyyah. Tapi walaupun begitu, dzurriyyah Mbah Sunan Giri pun tidak ingin diunggulkan, ya kan? Itulah kebaikan para kiai-kiai dari Wali Songo, keturunan Wali Songo, seperti itu gitu. Jadi tidak pengen, wah aku yang dihormati, enggak seperti itu. Kita akan timbul tenggelam bersama umat. Oke, berikutnya ibu aku. Apa yang menjadi dasar seseorang banget mengagungkan Habib? Jika karena keturunan Nabi, maka sudah sepatutnya ia menelitinya. Harusnya tesis tersebut dapat membantu dalam meneliti dan bukan menolaknya, kecuali alasan lain. Nggih, ibu aku. Memang jalur keilmuan yang selama ini kita tempuh juga harus dibalas dengan jalur keilmuan pula. Ajaklah diskusi, undanglah ke PBNU. Kita untuk menyampaikan materi yang sebenarnya, yang selama ini terjadi pro dan kontra di masyarakat. Sehingga keyakinan umat ini tidak stabil. Ada yang ragu, ada yang mantep, ada yang masih menunggu keputusan debat terbuka nanti, ya nunggu siapa penyelenggaranya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya ini tasabuh. Masih belum ada titik temu. Padahal sebenarnya sudah ada titik temu. Kalau toh misalkan dari pihak PBNU itu mau melihat informasi ulama-ulama yang menolak membatalkan Ba'alawi itu banyak sudah. Nggak hanya di Indonesia. Di Indonesia ini yang misalkan membatalkan Nasab Ba'alawi Kiai Haji Maduddin Usman saja tidak. Saya pun makmum kepada beliau. Tapi di luar negeri sana itu sudah banyak. Sudah banyak ulama-ulama yang ahli di bidang pernasaban, sejarah, itu semua banyak. Toh walaupun ada yang menetapkannya, tetapi bukan Narkoba Internasional. Kenapa kok kalau ada yang tanya, mana Narkoba Internasional yang membatalkan Nasab Ba'alawi? Narkoba Internasional tidak pernah mengisbat Nasab Ba'alawi. Kecuali narkoba dalam negeri yang kerjasama mencantolkan namanya dengan narkoba Mesir. Narkoba Mesir aja sudah jelas kok menganggap bahwa Ba'alawi itu adalah wakilah. Al-Musajjar Al-Mubassat, karya Profesor Subhi Ali Aid, itu jelas menerangkan seperti itu. Bahkan Sayyid Audah juga membatalkan Nasab Ba'alawi. Mesir itu. Yordania malah banyak, ada 3. Selain Syekh Sulaiman Abu Bakar At-Rubani, selain Said Murad Sukri. Bahkan di Yaman sendiri, selain Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi, juga ada Syekh Al-Katibi. Banyak sebenarnya, sudah banyak. Kalau kita mau melihat perkembangan di luar negeri, itu ketemu nanti. Itu jangan hanya pakai kata dalam tempurung saja. Itu. Ya, mungkin begitu, Bu aku. Bapak A.A. Maskun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A.A. Maskun, Cirebon Timur hadir ngaos datang Pak Kiai. Mugi Allah paring ilmu ingkang manfaat dhateng kula lan keluarga kula lan sasedayonipun. Amin amin nggih. Waalaikumsalam Pak A.A. Maskun. Pak Wanto Jambi hadir ya nggih. Monggo Jambi, alhamdulillah. Pulau Warunadipa, Swarnadipa bisa Pulau Swarnadipa bisa rawuh dari Jambi. Berikutnya Bapak Firman Abdillah, sing waras mesti coblos Ganjar Mahfud. Lah iki politik iki, aku nggak melu-melu, nanti saya malah pantesan. Nah, bela-bela ini itu urusannya nanti. Ben Bejane, PBNU darurat ilmu pengetahuan Yai. Pengurusnya membela Nasab Ba'alawi dengan membabi buta, yang rasis dibela menuduh kelompok lain rasis. Nasab Ba'alawi diakui di setiap zaman ternyata tidak ada buktinya. Nggih.
Sejak pertama kali kedatangan Wakilah, jarine hijrah dari Basrah ke Hadramaut, datang ke Hajrain. Hadramaut itu aja sudah diragukan nasabnya Ahmad Al-Abah An-Nafat. Lalu Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat itu mengutus Ubaidillah untuk menemui para jamaah haji yang berasal dari Irak bersama dengan jamaah haji yang berasal dari Hadramaut. Minta isbat. Tidak cukup, selang beberapa puluh tahun, ya, itu juga minta isbat lagi ketika mau masuk ke kota Tarim. Ya, diragukan itu sejak lama, gitu loh. Sejak lama. Tidak hanya sekarang-sekarang. Jangan heran kalau nasab mereka itu diibaratkan seperti tokoh fiksi. Superman, Batman, Spiderman, Catwoman, terus Ultraman, ya seperti itu. Ya jangan heran kalau dianalogikan seperti tokoh-tokoh fiksi itu, gitu loh. Karena memang sejak awal Imam Ahmad Al-Abah itu makamnya juga tidak jelas. Di mana? Apakah di Husaisa yang sekarang diyakini itu, atau apakah yang ada di Koroh Jusyab atau Jasib itu? Imam Ubaidillah juga begitu, apakah di Sumal atau di Bur? Ya, nggak jelas kan, itu. Jadi kalau Pak Alawi mendengar ya kami ini, maka ya jangan heran gitu. Sejarah nenek moyang kalian sejak dulu itu diragukan, gitu. Diragukan. Jadi kami jangan dituduh sebagai rasis. Rasisnya bagaimana? Lawang saya mendudukkan sesuatu itu pada tempatnya. Gus Abbas Buntet itu juga sudah menyampaikan kalau Habib Alawi itu dikatakan sebagai keturunan Yahudi, ya benar memang begitu, gitu loh. Keturunannya Kanjeng Nabi itu tidak ada yang membawa marga masing-masing. Lah Pak Alawi itu marganya itu ada 150-an lebih. Padahal keturunannya Kanjeng Nabi itu nggak ada. Yang dibawa keturunan Wali Songo seperti keturunan Wali Songo itu loh. Ya. Jadi yang dibawa itu daerahnya. Nah ini beda ya dengan kaum Ba'alawi. Berikutnya, Ibu Mimi, mereka beranak pinak sudah tentu makin ramai yang mengaku cucu Nabi. Kalau nggak dibendung dari sekarang, ini sangat membahayakan masa depan NKRI. Kalau dia biar bisa menjadi pertumbuhan darah. Semoga tidak terjadi pertumbuhan darah. Saya pernah menganalogikan seperti ini, Bu Mimi. Kalau satu kabupaten itu ada 10 habib, dan setiap tahun dikholi dalam bulan yang berbeda, maka satu kabupaten itu akan dikuasai umat Islamnya. Yang ala NU ya, yang ala Muhammadiyah ya aman-aman aja. Selama ini Muhammadiyah itu orang-orang cerdas ya, gak gampang ditipu ya. Seandainya setiap kabupaten itu minimal 10 loh ya. Lah kalau setiap kabupaten itu ada 30 habib dan dikholi setiap tahun. Ayo coba bayangkan. Kita ini akan panen khol gitu. Yang akhirnya merepotkan. Nutup jalan, ngerepoti jamaah. Dan diceritani dengan cerita-cerita khurafah. Dibumbu-bumbui, dipermanis demikian rupa supaya semakin yakin, seyakin-yakinnya akan karomah para habib itu, padahal tidak ada karomahnya. Lah inilah yang kita khawatirkan. Nggih begitu nggih. Pak Boris Van Java, ini keplok-keplok dada nggih. Nggih, Waalaikumsalam Pak Boris Van Java. Bapak Bang John 123. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Kiai Nur keluarga diberikan kekuatan, kesehatan, kemudahan dalam setiap langkah dan selalu dapat rahmat dalam membimbing umat. Amin, amin, amin. Doa panjenengan Bang John, terima kasih. Semoga juga kembali kepada panjenengan. Terus berikutnya Bang Bejani, PBNU tidak berani membuka dialog nasab Ba'alawi, malah melindungi dengan doktrin dan fitnah belaka. Ini SDM, tergantung SDM, sumber daya manusianya, Pak Ben Bejani. Berikutnya Bapak Ontoseno, semuanya yang ada di dunia ini pasti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para gerombolan Rabi'ah Alawiyah segera bertobat sebelum di mana hukum Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Sudah kita sarankan untuk ngerim ya. Malah tambah ndadi. Memang sulit untuk dinasehati. Wangel dinasehati, tidak bisa menerima nasihat dari orang lain selain dari golongannya sendiri. Padahal sebagian dari Habib Sepuh sudah mengingatkan mereka.
Saya ini tetangga saya itu ya Habib. Depan rumah saya itu ya keluarga Habib, Habibah. Tapi saya rukun karena apa? Habib-habib yang moderat itu juga banyak. Mereka itu sebenarnya para Habib-habib Ba'alawi itu sebagian yang sudah moderat itu tidak gila hormat gitu loh. Salah dhewe wong pribumi iki nyucup-nyucup tangane munduk-munduk nang ngarepe gitu. Itu salahnya kita sendiri sebenarnya. Akhirnya jadinya ya kayak gini terus menerus gitu. Gitu. Yang ODGJ aja dianggap sebagai wali majdzub, apalagi yang tidak ODGJ. Coba kita pikir dan bayangkan sendiri. Nggih. Bapak Antosin, Pak Adipati Prantoko, tolong aku nyimak Kiai nggih, monggo Pak Adipati Prantoko. Bapak Sirin Saputra, muga-muga berkah barokah Pak Kiai nggih, amin. Bapak alhamdulillah. Seharusnya PBNU hadirkan Kiai Haji Imad Al-Bantani DKK dan kawan-kawan. Terah Wali Songo dengan Habib Taufik selaku Ketua Paguyuban Imigran Yaman guna mencari kebenaran bukti-bukti valid otentik selain data manuskrip juga hasil tes DNA. Nggih, alhamdulillah harus begitu. Ayo disaksikan oleh publik nanti setelah Pilpres aja lah. Setelah pelantikan presiden dan wakil presiden aja. Mungkin kalau sekarang mungkin mepet nggih. Ayo kita terbuka saja. Terbuka saja. Insya Allah tidak ada yang dipermalukan kok. Karena menempatkan orang pada tempatnya itu loh. Bukan fasih, bukan zalim, wa tusain fi ila ghairi mahalli, tapi wa tusain fi mahallihi. Menempatkan orang pada tempatnya masing-masing. Kalau tes DNA jelas. Di Indonesia ini sudah banyak yang tes DNA. Kami punya datanya. Jangan khawatir. Kami punya datanya. Tapi sebagian ada yang disebutkan namanya dan ada yang tidak disebutkan namanya. Sudah banyak yang tes. Yang luar negeri ya banyak. Yaman itu malah sudah banyak. Hasilnya sudah dapat dilihat. Jelas itu. Jadi kenapa kok kita ini berani selain dukungan data pustaka, juga ada hasil tes DNA yang sudah kita miliki, sudah kita simpan sebagai arsip dokumentasi kita. Mungkin begitu Pak, alhamdulillah. Berikutnya Pak Okvan Iswantoro, leres Yai. Mereka kok yo gak enek wedi-wedine dumateng Gusti Allah lan Rasulullah yo. Nggih. Allah aja nggak ditakuti, Rasulullah aja nggak ditakuti, apalagi kita itu loh. Inilah terbuat dari apa hati dan pikiran mereka. Kadang-kadang itu saya heran gitu loh. Quran dimanipulasi ahlul bait. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tadhira. Dimanipulasi, digiring ke klan mereka sendiri. Lalu ada hadis-hadis Nabi yang ada nggak cocok dicocok-cocokkan sendiri. Lah, kok nggak wedi? Apalagi ketika penulis ya, kitab-kitab nasab, polanya sudah dapat kita ketahui. Setiap penulis kitab nasab dari internal Ba'alawi itu pola-polanya sudah kita ketahui. Seperti yang sering saya sampaikan, kalau mereka mengatakan 1, 2, 4, berarti 6, 8, 12, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan seterusnya. Kalau mereka menghitung mulai dari 1, 3, oh berarti 5, 7, 9, 11, 13, 15, dan seterusnya. Sudah dapat kita baca. Seperti kitab Al-Arbaun ya, karya Syekh Yasin Al-Fadani Sumatera Barat, tapi tinggalnya di Mekah. Meninggal juga di Mekah. Ada yang kemarin ditulis oleh Di Rumel Abbas itu, katanya adalah Nazilul Yaman ditambah-tambahin. Mungkin tidak dari Al-Arbaun karya Syekh Yasin Al-Fadani ini, tapi dari Al-Arbaun yang lain. Karena Al-Arbaun itu temurun-temurun banyak. Al-Arbaun hadisan banyak. Jadi di situ juga mencoba untuk mau merubah, mau menggubah. Ya. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Jangan tutup-tutupi kebenaran dengan kebohongan. Dahulukan kebenaran, kejujuran. Mungkin begitu Pak Okvan Iswantoro. Pak Muhyiddin ulama bersanad. Assalamualaikum Pak Kiai. Sehat selalu bersama Gus Fuad Blaret. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Fuad Blaret itu seorang kiai yang dipermalukan di depan santri, dipukul oleh Muhyiddin Ba'alawi di pesantrennya sendiri.
Bayangkan coba, adab, akhlak, tata krama seperti apa ini. Tidak hanya itu yang terjadi di Parung Bogor, yang di Anjing, aduh gak karuan bahasanya itu. Seakan nggak ada harganya kiai-kiai pribumi kita ini, nggak ada harganya di depan mereka. Dikatakan anjing, wes gak karu-karuan, wes kiai yang menikahi hababah atau habibah dianggap sebagai aduh, bahasanya itu loh. Bukan bahasa orang yang berpendidikan. Nggak usah berpendidikan tinggi, berpendidikan menengah aja loh, nggak pantas mengucap seperti itu gitu loh. Dan ini diucapkan oleh tokoh-tokoh mereka, ya seorang ulama dari kalangan mereka, nggak patut lah. Berikutnya, Pak Alhamdulillah, seharusnya kajian ilmiah Kiai Haji Imad tentang terputusnya nama Ubaidillah pada Said Ahmad bin Said Isa diangkat dibahas secara resmi oleh PBNU demi mencari kebenaran, bukan pembenaran itu baru bijak. Enggak, harus begitu. Undang ke PBNU untuk memaparkan. Beliau Kiai Haji Madudin Usman itu ya berdasarkan kitab-kitab yang saya juga punya kitabnya. Sama itu loh. Cuma perbedaannya saja yang ketika Kiai Haji Madudin Usman berdasarkan kitab Al-Burqa Al-Musiqah 550 tahun, saya 650 tahun, bahkan bisa 700 tahun. Sepi sunyi, tidak ada cerita tentang nasab Ubaidillah bin Ahmad. Anaknya Imam Ahmad Al-Abah itu ada Ubaidillahnya. Toh kalau ada yang Abdullahnya itu tambahan saja di abad 9. Ke atas sampai sekarang. Surah wal istifadhahnya tidak fi tuliz zaman, tapi fi ba'diz zaman, ai fi akhiriz zaman. Mungkin begitu ya, Bapak Murmin SPDI. Terus Bapak Kiai Haji Nur Ihya sampai yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kalau seandainya itu saya salah, seandainya tidak diproses ke muka pengadilan sesuai dengan hukum yang ada, salah, saya akan berhenti jadi kiai. Saya akan pensiun jadi ulama. Malu saya menfitnah orang yang tidak salah. Seandainya saya keliru gitu loh, saya salah, saya akan mundur jadi kiai. Saya akan jadi orang biasa saja. Saya akan nyepi di gunung saja, di villa saya aja, nggak bergabung dengan umat manusia lainnya. Ini saya lakukan demi siapa? Demi umat ini, bukan demi apa-apa atau siapa-siapa. Lillahi saya. Berikutnya Bapak Aji Dio, maka Bapak Syariatul Official. Dari judulnya sudah sangat lucu, seperti kisah Nasruddin Hoja yang disampaikan Pak Fahrudin Faiz di Ilmu Filsafat. Judulnya Pak Fahrudin Faiz Ilmu Filsafat. Beliau Pak Fahrudin Faiz itu peneliti ajaran Manunggaling Kawulolan Gusti ala Syekh Siti Abrid. Mungkin Pak Syariatul Official mungkin melihat judul saya ini agak sedikit lucu ya, tapi jika diteliti ya nggak lucu-lucu amat lah ya. Maksudnya bagaimana? Ya ini menggugah semua yang berkecimpung dalam dunia dakwah, yang memiliki pengikut atau jamaah untuk menyampaikan makalah ini sebagai mau'idhah yang hasanah kepada ummah secara ammah, bahwa kiai, ulama dan lain sebagainya penganjur agama ini akan ditanya oleh Allah nanti di akhirat, akan tugas membimbing umat karena telah memberi restu kepada orang yang mau merusak umat ini. Umat ini ditipu, dibohongi, dibodohi masih ho'o saja. Berarti ar-ridho bisyai'i ridon bima yatawalladu minhu. Nah, seperti itu nggih Pak Sarudin. Berikutnya Pak Jerry Tambun. Assalamualaikum Kiai. Sugeng dalu wong Pekalongan hadir ndereng ngaos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jerry Tambun dari Pekalongan. Semoga Pak Kiai selalu diberi kesehatan. Amin. Keberkahan keselamatan dunia akhirat. Amin. Doa panjenengan sangat-sangat kami tunggu. Semoga panjenengan juga sesuai dengan doa panjenengan. Ponpes Abdul Aziz. Kula kepengin dikirimi nomor Pak Kiai Nur Ihya Japri nggih. Insya Allah suatu saat nih, karena HP saya itu banyak juga yang sudah saya merasa tidak nyaman ya, banyak yang sudah tahu sehingga kadang-kadang ngomong ke saya itu dengan bahasa yang primitif menurut saya, bukan bahasa terdidik, orang terdidik, tapi bahasa primitif. Ya itulah wajar ya, wajar orang sakit hati lalu dilampiaskan dengan jari-jarinya untuk menulis itu.
Berikutnya Pak, alhamdulillah suaranya tidak terdengar. Terdengar ini ya, sudah terdengar nggih. Mungkin volume HP panjenengan nggih Pak, alhamdulillah. Pak Ponpes Abdul Aziz minta di Japri nomor Pak Kiai, insyaallah nanti saya proses nggih. Nanti admin yang proses nih. Ibu Muntasiro, suaranya hilang. Hilang. Enggak hilang ya Mas aku ini, enggak ya. Pak Fajar fishing, mancing nggih. Enggak ada suaranya Kiai. Loh. Ada, ini sudah ada nggih. Mungkin di sana sinyalnya agak lelet nggih. Pak Mas Haji Busiri, Assalamualaikum Pak Surwan hadir. Waalaikumsalam Pak Mas Haji Busiri, Pak Surwannya mana? Saya ini juga bisa dikatakan ya orang Pasuruan, ya orang Surabaya, ya orang Madura, orang Yogyakarta, orang Solo. Wah, bisa nggih. Pasuruan mana? Saya sering ke Pasuruan nggih. Bapak Suradi bakalan kula nuwun. Monggo. Nah, ini kan masuk Sampurasun, Rampes nggih. Enggak apa-apa. Bapak Ali Mas'ud, alhamdulillah suaranya sudah normal lah, sudah ini. Saya kok ragu. Sudah normal. Bapak Ontoseno, hai para gerombolan Robitoh Pak Alawi, pemalsu nasab, kalau udah bukan duriah Nabi Muhammad SAW jangan ngeyel. Nasab kalian para gerombolan Robitoh Pak Alawi terputus nasabnya kepada Rasulullah SAW. Oh, ini nasihat dari Pak Ontoseno. Pak Ontoseno ini nasihatnya benar-benar mengena ini. Saya bacakan saja ini. Ibu Muntasiro, Assalamualaikum. Saya terlalu ya amin nggih Pak Ibu Muntasiro. Bapak Syuhud Sam, derek ngoseh nggih monggo. Trisula Weda Ribun, MUI nggak menggubris, nggak ada hasilnya bagi MUI, perutnya lapar kalau ngurusi nasab, nggak ada uangnya mungkin gitu. Sebenarnya Pak Khalil Nafis itu sudah pernah menyampaikan kok, menasihati Habib, cuma dengan bahasa yang halus itu. Mereka itu nggak jadi dialusi, dialusi malah tambah kayak dipupuk kayak bayi, gitu loh, kayak dialem gitu loh. Ya dengan nasihat seperti ini, kayak saya ini kan ya termasuk ya tengah-tengah lah, ya bainal kasari wal lembuti itu saya. Berikutnya Bapak Surati bakalan kula nuwun nggih. Berikutnya Bapak Saifullah SPH, Bumi Ayu hadir yai derek ngaos nggih monggo Bumi Ayu. Bumi Ayu berarti Kebumen nggih. Nggih. Purwokerto Bumi Ayu nggih. Beta dari Jawa Tengah derek ngaos nggih monggo. Bapak Syahid Nur Official, Kiai dan ulama memang masih ada yang mengeksploitasi umat agar bodoh. Sebab kalau umat cerdas, mereka tidak bakal punya rumah mewah, mobil mewah, anak-anaknya sarjana semua hidupnya selalu dilayani lah inilah. Kadang-kadang itu ini yang perlu kita kritisi nggih Pak Syahid Nur Official. Kadang-kadang hidup ini memang tidak adil ya. Nggak adilnya bagaimana? Di satu sisi kalangan ningrat, di kalangan pondok pesantren kiai-kiainya, gus-gus ning-ningnya dan keturunannya melihat dengan mata sebelah kepada masyarakat atau umat bawah. Ini kan yang tidak diharapkan sebagai warasatul anbiya, para ulama itu seharusnya lebih dekat dengan orang-orang lemah. Rasulullah itu lebih suka dengan orang miskin, fakir, orang cacat, duafa yang lain. Harusnya seperti itu. Gitu. Jadi berteman dengan siapa saja, gambui, turun ke lapangan. Jangan hanya berada di dalam kandang benteng pondoknya saja. Jadi ini yang ditiru oleh Gusmi dulu, Gus Dur dulu ya seperti itu. Jadi banyak kok yang niru-niru supaya bisa lebih dekat dengan masyarakat bawah, bisa mengerti keluhan umat ini seperti apa. Saya dulu itu pernah, waktu sugengnya Rombongan Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan itu, beliau itu selalu nemui tetangga-tetangga sebelah-sebelah rumah, kampung-kampung, ya itu ditanya gimana, ya biasa gitu. Sharing biasa, ngomong nyanggruk kadang ya yai, begini loh yai, ini nanti apa? Akhirnya banyak orang yang hormat kepada Rombongan Yai Abdullah Fakih Langitan gitu. Jadi gitu, kiai itu harusnya seperti itu gitu. Di satu sisi mereka happy-happy, di sisi yang lain masyarakat ini menderita gitu. Seakan-akan nggak adil gitu. Nah inilah yang coba kita usahakan dan perjuangkan agar kita ini ya seperti negara-negara yang lain yang lebih maju dalam peradabannya, sehingga semuanya berhak untuk bahagia gitu. Jangan sampai kita berbahagia di atas derita orang lain di bawah kita. Kita alim supaya tetap kita
menjadi dikatakan alim karena di bawah kita ini orang-orang bodoh. Jangan. Orang sukses itu orang yang bisa membuat orang lain sukses. Menghantarkan orang lain menjadi sukses. Orang yang kaya itu harus mampu mengentaskan orang-orang yang miskin di bawah perekonomiannya lalu bisa kaya semua. Itu namanya orang sukses yang sebenarnya. Oke, mungkin begitu, nggih. Oke. Berikutnya Pak Trisula Wedaripun, mui nggak menggabris, sudah tadi. Oke. Pak Muhibin ulama bersanad, ciri-ciri khawarij semasa kini apakah yang ngaku Habib Pak Kiai Nur Ihya? Oke. Justru mereka itu malah menuduh saya sebagai neo-Wahabi dan bahkan neo-Khawarij. Saya ini dituduh oleh mereka balik. Jadi mereka itu menuduh saya balik seperti itu. Pak Muhibin ulama bersanad. Oke. Terus berikutnya Bapak Surati bakalan kulon wul nggih. Ibu Yahida. Tuban ikut ngaji. Semoga Kiai Nur tetap sehat. Amin amin ya Allah ya mujibas sailin. Semoga Ibu Yahida Tuban juga sehat panjang umur, berkah hidupnya, bahagia dunia sampai akhiratnya. Bapak Afif Alam Arsyad. Assalamualaikum. Dari ngarus Pak Kiai. Sendiko dawu insyaallah. Waalaikumsalam. Sami-sami Gus Afif Alam Arsyad atau Pak Yai nggih. Ibu Sri Ambarwati. Ibu Sri Ambaryati, saking Cilungsi Bogor hadir Pak Kiai. Alhamdulillah bisa lihat Pak Kiai live. Sehat-sehat selalu Pak Kiai dan keluarga semoga amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun sangat Pak Kiai nggih. Ya ini ada buktinya Ibu Sri Ambaryati. Saya ini manusia asli. Ada yang mengatakan saya ini fiktif katanya. Ubaidillah yang fiktif dikatakan fakta. Ya fakta saya ini dikatakan fiktif. Itu ya ada Bu Sri Ambaryati. Pak Gunawan Wibisono, nyimak ya nggih monggo. Bapak Umar Breng, Dirorejo Yai, bagaimana pendapat jenengan sebuah artikelnya Dr. Ahmad Fahru Rozi tentang tesisnya Yai Imad? Kalau saya menanggapi tulisan Gus Fahru Rozi, nanti beliau malah tambah tertawa karena mampu membuat kita ini keluar dari sarang semua. Lalu mengejeknya, tidak menghargainya, mengejeknya. Tulisan sampah itu. Ini saya lihat dan dengar sendiri. Tidak patut. Tidak patut bagi saya untuk menanggapi tulisan, ya saya nggak mengatakan sampah. Maaf, mohon maaf. Jadi tulisan atau tesis Yai Imad itu adalah tesis yang sangat-sangat membawa berkah bagi dunia ini. Kok dianggap sebagai tulisan yang nggak berguna? Itu bagaimana? Coba dipikir bareng-bareng. Bisa rumongso, ojo rumongso bisa. Kalau saya dikatakan hasil penelitian dan tulisan saya ini sampah, terus dibalik saatnya saya dikatakan seperti itu, tuh bagaimana perasaan saya? Ini namanya rumongso bisa. Ojo bisa rumongso bisa, tapi bisa rumongso. Jadi bisa merasakan ya perasaan orang gitu loh. Tepo seliro. Gitu nggih Pak Umar Breng. Jadi saya nggak nanggapi karena apa? Isinya ya itu saja. Nggak bisa menemukan yang mendekati ke as-suluk fi tabaqatul ulama wal muluk itu nggak ketemu. Gus Rumel Abbas itu mau mencoba untuk semakin mendekati ke data primer, nggak ketemu, nggak ada, karena nggak ada. Wong sekelas Tabaqat Fuqaha'il Yaman juga nggak menyebutkan. Apa nggak percaya dengan Ibnu Samurah 586 Hijriah? Apa tidak percaya dengan 696 Raja atau Sultan Umar bin Rasuli, seorang penguasa Yaman yang mendata semua keturunan dari Said Hasan dan ulama-ulama orang-orang terkenal pada masanya. Said Habib Muhammad bin Ali yang terkenal dengan Faqihil Muqaddam itu wafat 653 Hijriah. Itulah kalau ada dan terkenal sebagai Al-Imamul Bari' Al-Mujtahid Mutlaq Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam. Nggak ada. Itu hanya dibesar-besarkan oleh kalangan mereka sendiri. Gitu loh. Dikarang-karang dewe kitabe, diyakin-yakini dewe, digedek-gedekno dewe. Ya itu mereka. Ceritanya seperti itu. Gitu loh. Nggih, berikutnya nggih, Pak Ilham Asifa Yogyakarta hadir nggih. Monggo. Bapak Ali Ahmad Lampung ikut ngaji nggih, monggo. Pak Aryo Tejo. Assalamualaikum. Mugi minangka sehat. Ya, amin amin Pak Aryo Tejo. Boris Van Java. Assalamualaikum Yai.
Tema ini sangat menarik. Apakah kami sebagai umat kelak dapat menyaksikan kiai-kiai diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah atau ini sifatnya tertutup atau rahasia? Bisa. Bagi kiai-kiai yang diam tidak menyampaikan kebenaran ini, maka dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena ulama sebagai warasatul anbiya yang harus menyampaikan kebenaran kepada umatnya, kok tidak disampaikan? Diam saja. Diam berarti ijma sukuti, berarti ya ridho, itu rela. Sama seperti ketika kita memiliki kandang kambing domba, kita masukkan singa di dalamnya, ya berarti kita rela. Habis sudah domba-domba kita dimakan singa. Seperti itu. Membiarkan umatnya dibodohi, ditipu, dibohongi. Ya silakan saja, terserah. Terserah. Nggih. Tetap akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nggih, Pak Suradi bakalan kula nuwun monggo. Berikutnya Pak Suhandi nanti. Betul itu. Contohnya yang ngaku ulama seperti Gus Miftah tapi kelakuannya seperti penghamba penguasa. Mental kita Pak Suhandi nanti itu yang perlu diperbaiki. Kita ini dijajah lama. Jadi bekas-bekas atau jejak-jejak peninggalan penjajah itu masih ada dalam memori kita. Mental jongos, mental budak, menghamba kepada Habib untuk mencari ketenaran, tidak mau berjuang berdiri di atas kaki sendiri, kemampuan sendiri, gitu. Sangat disayangkan, sangat disayangkan. Yang dimakan, ibaratnya begini, saya tak cerita sedikit nih. Dulu bapak saya itu pernah mempunyai sawah. Nanam jagung. Nanam jagung setiap malam itu dimakan oleh babi hutan. Lah, pas jaga, malam itu dibikin ngantuk, disirep sama sing jaga babi hutan. Jadi babi hutan itu juga memiliki sejenis penjaga, orang bisa mengatakan khodam penjaganya, ya malaikat yang membagi rezeki kepada mereka lah ibaratnya gitu. Tapi berwujud perempuan. Lah, bapak saya ini dijak jagongan, ngomong-ngomong itu. Asik ngobrol-ngobrol itu. Terlena. Lah, anak buahnya babi hutan itu menghabiskan jagung yang ada di sebelah sana. Habis semua. Habis semua. Ini saya tarik ke masalah pernasaban ini. Saya akan dekat dengan Habib yang terkenal, lalu saya akan ikut terkenal. Jamaah saya semakin banyak, apa yang saya mau terpenuhi, ya. Tetapi umat saya, jamaah saya, masyarakat umat Islam yang awam, yang ada di kampung-kampung, ya, di tempat-tempat yang terpencil, ya, dimakan oleh serigala. Bagaimana perasaan saya? Apakah saya tertawa? Kalau saya tertawa berarti ada yang tidak beres dalam hati dan pikiran saya. Berarti saya ini termasuk orang yang gila. Gila harta, tahta, dan wanita. ODGJ saya ini termasuk. Jika seperti itu adanya. Ya ini analogi nggih, Pak Antasino. Jadi begitu. Dulu itu kalau nggak percaya tanya. Gitu. Tanya. Apakah benar ada cerita seperti itu? Ada. Dirayu yang jaga, lalu dihabiskan semua. Sama seperti gerilya zaman dulu, melawan Jepang dan Belanda itu ya. Kan ada tentara wanita yang merayu-rayu ya, tentara itu lalu ada yang curi senjata dari belakang. Begitu nggih. Berikutnya Bapak Antasino, terkhusus untuk Habib yang sudah menindas dan menipu uang seorang wanita. Ingat, hisab Allah Subhanahu wa taala pasti akan kamu terima di akhirat kelak. Ingatlah Habib yang sudah menindas seorang wanita. Nggih, siapa ini? Banyak. Nanti kalau saya katakan banyak itu protes, itu kan oknum, ya kan? Itu kan oknum, ya langsung ingatkan itu oknum, jangan digebah, ya digeneralisir di global semua. Itu alasannya seperti itu. Padahal ya mereka sendiri nggak mau mengingatkan temannya, nggak mau mengingatkan temannya. Jadi mereka malah justru mengangkat teman-teman kita sendiri, Gus-gus, untuk melawan kami, untuk menyerang kami. Jadi musuh bangsa dewi lah itu. Itu seperti itu.
Jadi banyak Pak Antosseno kasus yang kemarin itu booming itu ya. Selain yang uangnya dibahas macam-macam, tidak hanya itu, sampai dibunuh satu keluarga kok. Istrinya juga di gak karu-karuan itu nggih. Bapak Trisula Weda Ribon, Ketua NU menambah masalah, mulutnya tidak dapat dipercaya, mutarbalikkan sejarah nggih. SDM yang perlu diperbaiki. Pak Guston, menungso kuwi sing bedakake derajate ya takwane. Leres. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu ayat yang melambangkan keadilan ajaran Islam ini gitu loh. Kalau nanti saya ini keturunan ningrat, ya keturunan wali, keturunan nabi, kamu turunan siapa? Nanti akan seperti itu, orang akan menghinakan. Itu sudah tidak zamannya lagi gitu loh. Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang ini tergantung kerja keras kita. Kita kerja keras dapat mengumpulkan banyak uang, ganjaran, lalu kita bisa membeli rumah, membeli villa. Tidak harus orang ningrat. Yang penting amal soleh itu perbuatan kerja kerasnya masing-masing orang. Gitu loh. Aslinya tuh seperti itu. Gitu. Jadi jenengan juga, misalkan saya ini orang biasa, ya berhak memiliki mobil Alphard. Terserah, yang penting kan saya nyambut gawe, kerja keras. Mampu membeli Alphard, seandainya seperti itu, gitu loh. Tapi tidak harus yang membeli Alphard itu harus orang-orang ningrat saja, enggak. Orang-orang ningrat yang hanya menikmati kastanya, dia nggak bisa maju, kalah dengan orang-orang biasa yang lebih maju karena kerja kerasnya. Mungkin seperti itu. Inilah keadilan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya dalam Islam saja yang mempunyai prinsip seperti itu. Gitu. Berikutnya dari Bapak Ali Mas'ud. Menuju fikih peradaban yang lebih beradab, yang mencerahkan dan mencerdaskan. Harusnya di abad kedua ini Pak Ali Mas'ud, NU semakin berperadaban tinggi. Malah justru kok sekarang dimundurkan, tidak dicerdaskan dan tidak dicerahkan. Itu bagaimana itu loh. Kasihan, kasihan yang tidak menempati jabatan struktural, kultural NU ini yang istilahnya kasihan itu loh. Alhamdulillah, nama Kanigoro, Segoro Puro tertera pada manuskrip kuno peninggalan Mbah Wali Songo. 2019 nama Kanigoro, Segoro Puro masuk buku klan Ba'alawi Robito Alawiyah. Cobalah studi banding cari kebenaran. Insya Allah nanti Pak Alhamdulillah kita akan cari-cari terus. Saya juga keliling kok. Saya keliling kemana-mana, tidak hanya keliling tapi juga melakukan penelitian. Diam-diam dan terbuka. Jadi insya Allah. Pak Siap Kemeng, bongkar kepalsuan nasab, siap Pak Siap Kemeng. Bapak taik deh, tampaknya Kiai makin bodoh karena kena doktrin baik dari ilmu fikih maupun tunduk dari orang Arab. Diceritakan Senogogronya bahwa kalau orang Indonesia melihat orang Arab maka mereka menundukkan kepala. Nah, ini doktrin ya Pak taik deh. Sejak dulu memang begitu, ketika orang-orang dari Yaman dibawa oleh Belanda untuk bekerja di Nusantara ini, tujuannya tidak hanya untuk keuntungan ekonomi saja, tapi juga untuk menundukkan ya orang-orang pribumi. Kiai-kiai ini kan banyak yang diburu. Keturunan Wali Songo itu diuber-uber seperti tikus, dibunuh, membahayakan. Karena banyak yang jadi pejuang melawan penjajahan itu. Akhirnya didatangkanlah orang-orang yang berasal dari Arab itu yang agamanya bodoh. Tetapi justru malah orang-orang dari Arab Yaman, Hadromi ya itu yang sebagian ada yang bela pribumi, tapi sebagian besar tidak. Itu. Akhirnya musuh dalam selimut. Dulu itu ada cerita, Yai Sepuh dulu itu. Waktu malam gini ditamui Habib Ba'alawi, itu paginya langsung ditangkap company. Jadi mereka itu sebagai kapiten Arab plus sebagai mata-mata Belanda company. Gitu. Jadi kiai-kiai pribumi itu, ini contohnya mbahnya Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji yang ada di sebelahnya makam Yai Cebolek, Kiai Haji Ahmad Mutamakin, Kajen Margoyo Sopati, itu ditangkap malam-malam. Data-datanya dibakari. Gitu. Kitab-kitabnya juga dibakari. Habis ditamoni Habib, paginya langsung disulik. Mata-mata. Berikutnya Bapak Muhammad Sulian derek midhangetaken nggih monggo. Pak Aziz Am. Assalamualaikum Kiai dari Malang Selatan nyimak nggih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kemarin Harlah Wali Songo Kabupaten Malang tampil meriah alhamdulillah nggih. Berikutnya Bapak Robot Bot.
Mereka nggak akan takut azab Allah. Yang mereka takutkan kehilangan dunia Kiai. Terus dukung tesis Kiai Imaduddin. Siap. Bapak Mazul, harusnya PBNU bangga dengan kemunculan Kiai muda yang pintar dan kritis. Bukannya malah dikecewakan tentang polemik nasab. Harus begitu. Kenapa kok mereka mengecewakan kita? Ya karena mereka mungkin takut tersaingi. Atau mungkin nggak punya datanya. Itu juga bisa. Gitu loh. Atau punya data tapi tidak lengkap. Selengkap kita. Kemungkinan juga bisa. Jadi kemungkinan itu ada Pak Mas Zul. Bapak Fidayin official. Bagaimanapun Habib itu dihina, dicaci tetap saja makin banyak pengikutnya bro. Inilah namanya perjuangan Pak Fidayin official. Perjuangan itu pasti ada rintangan dan halangan. Itu pasti. Jadi kita yang penting tetap istiqomah dalam berdakwah. Diterima atau tidaknya itu serahkan kepada Allah. Karena hidayah itu miliknya, bukan milik kita. Kita hanya sebagai wasilah saja. Berikutnya Pak Ali Ahmad. Budak Yaman mulai muncul. Pak Riki Rizki. Kalau yang salah ternyata Pak Imad gimana ya? Kalau ternyata yang salah itu Kiai Imaduddin, saya akan berhenti jadi Ustadz Kiai. Saya akan pensiun. Kok Kiai Imad salah, saya salah. Dalam apa yang saya pahami di data-data pustaka yang kami miliki, saya akan pensiun. Jadi orang biasa saja. Wis berkebun lah, saya punya sawah, kebun, ya berkebun lah. Hidup sewajarnya saja. Nggak usah jadi kiai, nggak usah jadi ulama. Pesantren saya, ya saya serahkan siapa yang mau mengelola gitu aja. Ya Imad pun akan saya suruh mundur, nggak usah jadi kiai. Nggak usah jadi kiai di Banten sana, nggak usah jadi kiai. Kalau salah, kalau ternyata beliau yang salah, gitu. Romli, salam silaturahmi Kiai. Semoga umat Islam wajib menegur bagi orang yang salah. Contoh seperti para yang ngaku-ngaku Habib, tapi para ulama Kiai Ustadz kok pada diem-diem saja, padahal mereka tahu itu salah. Lah inilah yang harus saya gelurakan, Pak Romli. Saya sampaikan pengumuman kepada para Kiai, Gus, Ustadz, Khotib, Mubalek, Ajengan, Tuan Guru, Tengku, semuanya. Jenengan akan menimpa, akan tertimpa siksa, dosa di dunia sampai di akhiratnya. Jika tidak menyampaikan kebenaran ini karena jenengan turut serta membiarkan umat ini ditipu dan dibohongi. Jadi kita juga turut berperan dalam kezaliman ini. Jika kita tidak bergerak, jika panjenengan tidak bergerak. Berikutnya, Bapak Abdurrahman Wahid. Hadir nyimak Pak ya, monggo. Semoga kesehatan dan keberkahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan buat Kiai. Amin. Matur suwun Pak Abdurrahman Wahid. Namanya seperti Gus Dur nggih. Pak Maktum Ibrahim, buktikan aja. Nah, insya Allah akan kita buktikan Pak Yai. Kalau pas live kayak begini, saya nggak mungkin menampilkan kitab-kitab yang ada. Lihat saja video-video saya yang lalu. Nih, monggo dilihat. Tidak hanya itu, gitu loh. Kan kadang-kadang ini ada pemula yang nonton kami kan pemula, udah buktikan saja misalkan. Bapak Ram Mustafa, yang ngaku-ngaku katanya cucunya Kanjeng Nabi pada kepanasan, nggih. Kalau saya tidak dianggap sebagai cucu Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW nggak masalah. Yang penting saya tidak dikeluarkan dari umatnya. Saya ini umatnya Rasulullah yang selalu mahabbah kepada beliau Rasulullah, meniru ajaran-ajaran beliau Rasulullah. Cukup bagi saya itu. Berikutnya karena sudah dikode sama admin. Berikutnya Bapak Sudarto di Mejo. Ciri khas Muhibin lebih bangga imigran daripada Kiai Prubumi karena rasa nasionalismenya tipis. Salam sehat Pak Kiai. Kadang-kadang saya itu heran juga ya. Dengan sanjungan, itulah kelemahan kita. Kalau di panggung itu mati, sudah nggak bisa bergerak lagi. Setelah di panggung diadu domba lagi. Itu kelemahan kita sejak dulu. Lah, kayak kemarin misalkan ada Khol Malang, Khol Imamain, Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih dan Khol Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al Faqih, Imamain termasuk. Lah itu yang datang juga banyak.
diceritakan oleh Gus Fahru Rozi, katanya yang datang itu banyak, tidak sebanyak dulu. Ya kan karena masyarakat awam itu banyak yang belum tahu. Insya Allah kalau sudah tahu ya terserah, ya terserah. Kita ini memang karena faktor ekonomi sehingga kita akan mencari ketenangan di tempat mana kita akan terasa tenang, itulah yang akan kita datangi. Biasanya seperti itu. Dan pas ada call itu ya ada ya selain hiburan, rekreasi. Kalau orang desa itu kan nggak punya kesibukan rutin seperti di kota, bekerja pagi pulang sore kan enggak. Jadi mereka bebas-bebas saja. Memang untuk hiburan, rekreasi, ya ziarah, ya ada ceramahnya di situ ya dianggap sebagai tamasya lah, tamasya hati ya. Mungkin seperti itu. Jadi kalau orang kota itu ya nggak terlalu peduli lah hal-hal seperti itu. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kesehatan, keselamatan kepada Kiai Nur Ihya Salafi dan Pak Santri Ar-Rahim. Matur suwun Pak Joko Nur dari Tangerang. Satu lagi ini saya nawar karena sudah dikode dari Pak Fidayen Official. Gak usah komentar, kamu jawab aja bro. Nah, Pak Waldianto Widianto Bocah Bian, salam dari Tapis Grogot. Pak Fidayen Official, nggih. Saya jawab. Sudah banyak yang saya jawab Pak Fidayen Official, nggih. Ini Ponpes Abdul Aziz, kalau dituduh menfitnah, monggo ditempuh jalur hukum. Kita ini masih sabar sebenarnya. Sabar kita itu tiada batas sampai sekarang. Masih memberi kesempatan orang-orang yang belum sadar untuk sadar. Jadi kita tidak langsung menempuh jalur hukum. Kalau nanti misalkan ke jalur hukum saya buktikan semua. Ceramah-ceramah mereka itu termasuk penistaan agama, pembodohan publik, dan fitnah. Itu masuk ranah pidana, tidak hanya perdata, pidana. Kalau saya mau, kalau teman-teman sudah mulai mengumpulkan semua, Kak. Teman-teman sudah mengumpulkan semua bukti-bukti yang ada. Tinggal proses saja. Gitu. Tinggal proses saja. Jangan khawatir, insya Allah seperti itu. Mungkin begitu semuanya tidak bisa terbaca sempurna. Mohon maaf jika ada yang belum saya baca. Insya Allah tulisan panjenengan ada manfaatnya bagi kami sebagai masukan. Jika itu baik akan saya ambil, saya manfaatkan. Kami tidak sombong, akan tetap menerima kebenaran dari siapapun, dari manapun kebenaran itu berasal. Kita tidak sombong, kita tidak anti nasihat, kita tidak anti kritik, tetap kita open kritik, open minded. Demikian perjumpaan kita pada malam hari ini. Mohon maaf sekali lagi, mohon dimaafkan atas kelancangan saya. Kepada semua kiai-kiai yang ada, watawasau bil haq. Kita ini sama-sama menasihati dalam hal kebenaran, watawasau bis sabr, dan saling menasihati untuk menjalankan kesabaran. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk semuanya, agar senantiasa ini kita berubah menjadi lebih baik, bertanggung jawab terhadap diri kita, tugas kita sebagai khalifah fil ard, sebagai ulama warasatul anbiya, yang harus menyampaikan kebenaran itu apa adanya kepada umat-umat jamaah santri-santri kita. Demikian, wal afu minkum wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti, yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam, Isra Mi'raj 70 kali.
Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang membuat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan Rohingya, kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.